Ya, kemarin kita membahas hamzah qata dan hamzah wasol. Nah, sekarang saya mau bahas yang ketentuan tentang cara membaca hamzah wasol kemarin ya, kan sudah ya ditentukan ketika dia di awal kalimat atau di awal ayat yang di situ terdapat hamzah wasol, maka hamzah wasolnya harus kita baca. Bagaimana cara bacanya? Tergantung pada huruf ketiga dari hamzah wasal tersebut, gitu ya. Ketika huruf ketiga setelah hamzah wasal adalah berharokat domah, maka hamzah wasalnya diberi harokat domah. Ketika huruf ketiganya berharokat bukan domah atau harokatnya kasroh dan fathah, maka hamzah wasalnya kita harokati dengan kasroh, gitu. Nah, namun demikian ketentuan ini tidak berlaku pada beberapa hal ya. Cara membaca hamzah wasal di awal kalimat atau ayat ya, itu tidak berlaku pada di sini kaidah ya. Kaidah cara membaca hamzah wasal tidak berlaku pada yang pertama itu adalah pada alif lam ta'rif ya. Nah, alif lam ta'rif itu kalau Ibu ingat yaitu alif lam ya. Yang ya tulisannya berupa alif dan lam gitu ya. Lalu diikuti oleh huruf berikutnya apa gitu kan. Nah, alif lam ta'rif ini kalau dalam bahasa Arab itu biasanya menandakan bahwa kata tersebut adalah isim atau kata benda gitu. Nah, alif lam ta'rif kalau kita buka Quran terbitan Indonesia gitu ya. Itu alif lam ya tulisannya alif dengan lam saja. Alifnya nggak ada tanda apa-apa gitu. Tapi pada Quran yang dari Timur Tengah ya, alif lam ta'rif itu tertulis alifnya adalah hamzah wasal. Memang aslinya adalah hamzah wasal. Gitu. Jadi ketika alif lam ta'rif berada di awal kalimat, kaidah hamzah wasal tidak berlaku. Alif lam ta'rif ketika berada di awal kalimat, kita membacanya dengan cara memfathahkan huruf alifnya. Ya, gitu. Kalau tadi kan kasroh atau domah. Nah, justru kalau di alif lam ta'rif hamzah wasalnya harus dibaca dengan harokat fathah. Gitu. Ya. Yang kedua, pada kata-kata tertentu. Ya, pada kata-kata tertentu atau lafaz-lafaz tertentu. Ya. Di buku sudah dituliskan ada 4 lafaz yaitu iti, itia, utumina, dan ituni. Ya, itu. Ada 4 lafaz di halaman 69. Jadi di situ berkumpul hamzah wasal dan hamzah qata. Nah, maka kaidah hamzah wasalnya tidak bisa diterapkan. Ya, karena nanti akan berkumpul tadi hamzah dengan hamzah juga gitu. Itu nggak bisa dibaca. Maka hamzah kedua yang sukun itu hamzah qatanya diganti dengan huruf mad. Ya, huruf madnya apa? Huruf madnya tergantung pada letak hamzah wasal, hamzah qatanya. Letak hamzah qatanya di apa? Kira-kira secara apa namanya? Secara mudahnya begitu. Maaf Bu, telat. Ya, nggak apa-apa. Itu ya. Nah, ini ada 4 tempat ya di Al-Qur'an. 4 lafaz ya yang harus dihafalkan oleh ibu. Gitu. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, kaidah hamzah wasal tidak berlaku pada
7 isim ya, pada 7 isim atau kata benda. Ini juga harus dihafalkan ya. Nah, kata-katanya ada di dalam apa namanya? Buku juga ada ya. Jadi yang pertama saya akan jelaskan yang bagian pertama. Oke, bagian pertama dulu. Ya. Untuk bagian pertama, ya, kaidah hamzah wasol tidak berlaku pada alif lam ta'rif. Ya, alif lam ta'rif. Jadi kalau saya suka apa ya, mempermudahnya dengan cara seperti ini. Hamzah wasol akan tetap berlaku sebagai hamzah wasol ketika hamzah wasolnya tidak bergandengan dengan lam sukun. Ya, hamzah wasol tetap menjadi hamzah wasol yang berlaku kaidahnya ketika dia tidak bergandengan dengan lam sukun. Ketika bergandengan dengan lam sukun, dia menjadi alif lam ta'rif. Ya, gitu. Bukan hamzah wasol lagi gitu. Kira-kira begitu ya. Meskipun tulisannya tetap hamzah wasol, hurufnya huruf alifnya itu adalah hamzah wasol, tetapi namanya sudah berubah menjadi alif lam ta'rif. Ya. Nah, ini tidak berlaku kaidah yang kemarin itu, yang huruf ketiganya menentukan hamzah wasolnya. Tidak. Kalau di sini dia hamzah wasolnya harus diharokati dengan fathah. Ya, jadi hamzah wasolnya harus diharokati dengan fathah. Ketika dia di awal kalimat, ketika di tengah sama ketentuannya, hamzah wasolnya nggak dibaca. Jadi ketika misalnya ada kalimat di awal, nah ini kan kalau sekali lagi kalau ibu bukanya Quran Indonesia, ya yang tidak menggunakan khat Utsmani yang asli gitu ya, yang sesuai dengan aslinya. Nah, ini alif dan lamnya nggak ada, alifnya ada, kalau dia ini ala alif lam syamsiah gitu ya, lamnya kan nggak ada harokatnya ya, nggak ada tanda apa-apa. Alifnya juga begitu, nggak ada tanda apa-apa. Tetapi kalau ibu menggunakan Quran yang dari Timur Tengah, ya baik Madinah, Libanon dan sebagainya, itu pada alifnya selalu ada, masih ada tanda seperti ini. Karena memang dia aslinya hamzah wasol gitu. Cuman ketika bergandeng dengan lam, maka dia berubah menjadi alif lam ta'rif. Ibu ingat Al-Fatihah deh, ayat pertama, ayat kedua. Ya. Itu aslinya Bu, kalau Ibu buka Quran Indonesia, dia fathah kan ya. Fathah lam sukun. Sebenarnya dia aslinya hamzah wasol seperti ini. Gitu. Dia alif lam ta'rif, makanya ketika di awal kita membacanya dengan kata a. Alhamdulillah. Gitu. Begitupun pada kalimat Ar-Rahman, alif lam syamsiah ya. Nah, gitu. Tapi ketika ini ada wawunya misalnya, nah, ya, maka hamzah wasolnya tidak dibaca sesuai kaidah gitu. Ya, jadi ini hanya berlaku ketika kita membacanya sebagai awal dari ayat yang kita baca gitu. Ya. Oke. Jadi ini tidak berlaku kaidah hamzah wasol yang kemarin yang huruf ketiga yang menentukan. Pokoknya kalau dia hamzah wasolnya bergandengan dengan lam, dia menjadi alif lam ta'rif. Ketika di awal hamzah wasolnya harus dibaca fathah. Tidak ada pilihan lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pada lafaz-lafaz yang berkumpul di situ ada hamzah wasol, lalu berikutnya ada hamzah qata'. Nah, seperti ini. Ini bagaimana cara bacanya? Apakah berlaku ketentuan huruf ketiga? Tidak berlaku, Bu. Di sini berkumpul nih. Ada hamzah wasol, ada hamzah qata'.
Ya, huruf ketiga domah. Apakah kita baca uktuni? Tidak, tidak boleh uktuni. Karena tadi ini ketemu nih hamzah wasol dengan hamzah koto. Alif sama alif, hamzah sama hamzah gitulah. Ketemu tuh nggak bisa dibaca. Gitu. Ya, sama-sama huruf mati sebenarnya gitu. Ya, nggak bisa dibaca, maka berlaku kaidah mad badal. Ya, berlaku kaidah mad badal. Ketika hamzah, ya, mad badal itu apa, Bu? Hamzah yang diikuti oleh huruf mad kan gitu ya? Itu enggak? Atau huruf mad yang diawali oleh hamzah. Kalau begitu ya. Kalau ibu-ibu masih ingat, mad badal adalah huruf mad yang didahului hamzah, ya, huruf mad didahului hamzah. Jadi ada hamzah lalu huruf mad. Ini ada hamzah tapi hamzah wasal lalu diikuti oleh huruf mad sebenarnya. Nah, ini sekali lagi ya. Hamzah wasal dengan hamzah pokoknya di sini sama-sama mati, nggak bisa dibaca. Maka supaya bisa dibaca, hamzah pokoknya kita ubah menjadi huruf mad. Huruf madnya apa? Tergantung. Perhatikan di mana dia berada atau dia terletak di apa gitu ya si hamzah kotonya. Lihat kalau yang seperti ini huruf madnya kemungkinannya hanya satu, yaitu ya. Nah, ya, Bu. Kan kalau kita ingat huruf ya kan sebenarnya kalau disambung dia seperti perahu ya, ada titiknya gitu ya. Jadi atau seperti mangkok. Jadi ketika hamzahnya ada di atas seperti mangkok seperti ini, berarti dia adalah berada di atas ya sebenarnya gitu ya. Maka ketika diganti nah, dia menjadi ya di sini. Nah, kalau ya pasangannya apa, Bu, kemarin? Kasroh. Kasroh, makanya di sini kita baca kasroh. Itu nih. Gitu. Bisa dipahami nggak, Bu, sampai sini? Bisa, insya Allah, Bu. Nah, itu ya. Begitupun pada kata-kata yang berikutnya yang di buku ada ini ya. Nah, iti tulisannya seperti ini. Tapi dibacanya nggak boleh iti. Dibacanya adalah iti. Ya, gitu. Kemudian ada lagi itia. Ini yang sejenis dengan itu nih ya. Karena letak hamzahnya di atas mangkok semua nih, Bu. Maka di sini hamzah wasalnya jadi kasroh, ya. Lalu hamzah pokoknya yang sukun ini diganti dengan huruf ya, gitu. Ya, oke. Insya Allah bisa dipahami sampai sini. Nah, bagaimana dengan yang satu lagi yang tadi makanya saya bilang harokat hamzah wasal tergantung betul nih sama letak si hamzahnya ada di mana. Yang ketiga, bukan yang ketiga, contoh yang berikutnya dari bagian yang kedua, kata ini. Ada hamzah wasal, ini di surat Al-Baqarah, lalu ada waw, di atasnya ada hamzah. Ya. Di akhir surat Al-Baqarah ini ada, ya. Nah, dia seperti ini. Apakah, lihat huruf ketiganya domah, apakah dibaca tumina? Sekali lagi tidak bisa karena di sini berkumpul hamzah wasal dan hamzah koto, nggak bisa. Maka hamzah kotonya harus diganti dengan huruf mad. Huruf madnya apa, Bu? Perhatikan, karena letaknya di atas wawu, ya udah huruf madnya adalah wawu. Maka nanti di sini dia berubah menjadi lalu harokatnya apa? Karena dia wawu berteman dengan domah, maka dibaca tumina. Jadi mat badal di sini, Bu. Ya. Nah, gitu. Ya, insya Allah bisa dipahami sampai sini ya. Nah, baik. Yang terakhir, yang bagian dari mat dari hamzah wasal dan hamzah kotok, yang tidak berlaku kaidah mad. Kaidah hamzah wasal adalah untuk isim.
ya isimnya atau kata benda ada 7. Ini harus dihafal, Bu. Ya. Ibnun, ya. Ibnun ini artinya anak laki-laki, ya. Kemudian ismun, nama, ya. Kalau Ibu ingat dia begini sebenarnya, ya. Kakak pakai baju terbalik. Di surat Ali Imran itu ada ketika Allah menceritakan kisah Nabi Zakaria, ya, yang menantikan seorang anak bernama Yahya, ya. Nah, itu di situ ada kalimatnya, nah, malaikat memberikan kabar gembira, ya. Annallaha lupa saya. Pokoknya di situ ada kalimat bigulaminismuhu Yahya, ya. Ada juga di surat Al Imran ketika malaikat mengabarkan kepada Siti Maryam akan dianugerahi anak bernama Isa Al-Masih, gitu ya. Nah, di situ juga begitu. Bikalimatim min husmuhul masih ibnu Maryam, gitu. Itu gitu. Jadi ketika mengawali dari kata ismunnya ini nggak boleh dibaca usmu, tetapi harus kasroh. Ismu, ya. Lalu yang berikutnya imruun. Bukan. Ya, imruun juga sama. Jangan kita baca umruun, tapi dibaca imruun. Ya, ketika mengawali dari situ. Ini artinya manusia, banyak manusianya. Gitu. Kemudian kata berikutnya ada di halaman 9, isnani, ya. 2, isna ini juga 2. Isnata ini juga 2 tapi perempuan. Kemudian ibnatun, anak perempuan. Gitu. Ya, itu semua adalah kata benda yang ketika mengawali dari kata tersebut suaranya masih. Ketika kita mengawali kata dari kata-kata tersebut, maka huruf hamzah wasalnya dibaca kasroh, ya, gitu ya, insya Allah. Jadi kalau yang bagian ketiga ini silakan dihafalkan, Bu, ya. Bagian kedua dan ketiga dihafalkan. Ada mau ditanyakan sampai di sini? Yang digulaminismuhu itu bukan termasuk itu ya, Bu, ya? Nun wikoyah ya, bukan ya? Bigulamin. Oke. Lalu di sini kan nyambung begini ya, Bu, ya, tulisannya ya. Ini ada hamzah wasol begini kan? Gini kan ya? Nah, ketika Ibu sambungkan, betul, dia menjadi nun wikoyah karena kan tanwin bertemu dengan hamzah wasol, ya. Lalu ada huruf sukun lagi kan, gitu. Nah, ini nggak masalah kalau disambung, aman. Nah, persoalannya ketika Ibu tidak menyambungkan bacaan, berhenti di sini. Berhenti di sini. Bigulam misalnya. Bagaimana cara mengawali yang bacaan di sini? Nah, ini yang jadi persoalan tadi. Kita mengawali dari sini. Ya. Nah, ini nggak boleh dibaca usmuhu. Kenapa? Karena ini merupakan isim yang tadi dikecualikan. Ya, harus dibaca ismuhu. Jadi kalau disambung, hamzah wasl kan di tengah-tengah nggak dibaca. Bigulaminismuhu. Ya, karena tanwin dia jadi begini tadinya. Gitu, ya kan? Tapi karena kita wakaf misalnya di sini di bigulam, bagaimana cara baca berikutnya? Nah, ini tidak mengikuti kaidah hamzah wasl, tidak melihat huruf ketiganya, tapi dia harus dibaca kasroh. Gitu, ya. Jadi sekali lagi ini dalam konteks ketika kita mengawali bacaan dari kata tersebut. Ya. Jadi posisi kata itu hamzah waslnya benar-benar ada di awal bacaan. Ya, gitu. Oke. Bisa dipahami ya, Bu Tanti ya? Ya, baik. Ada lagi?
Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk ke bab yang ke-8. Ini Bu Bagus ini sampai sini saja, tapi kalau Bu Tanti dan Bu Tia dan Mbak Bella itu sampai belakang ya. Itu sampai satu buku harus selesai itu. Hukum idgham. Nah, hukum idgham kalau di awal-awal bab tajwid kita belajar ada namanya idgham biguna, idgham bilaguna. Nah, itu idgham yang itu disebabkan oleh nun sukun atau tanwin, gitu kan? Bertemu dengan huruf hijaiyah, huruf hijaiyah tertentu. Kalau yang di sini idgham yang dimaksud ya, idgham yang dimaksud ya, idgham di sini artinya memasukkan kan, memasukkan. Apa yang dimasukkan idgham di sini adalah ketika terjadi pertemuan dua huruf dan hurufnya bukan nun sukun atau mim sukun, ya. Jadi kalau nun sukun dan mim sukun ada hukum tertentu kan? Ada hukum nun sukun, ada hukum mim sukun. Ini berarti di luar huruf tersebut ya, di luar huruf nun dan di luar huruf mim. Jadi di sini hurufnya huruf hijaiyah apapun, yang pertama dia hurufnya mati, yang kedua hidup, Bu. Jadi di sini hurufnya mati selain nun dan mim ya. Nah, jadi bertemu dengan ini. Jadi huruf mati bertemu huruf hidup. Gitu. Ya. Ini dasarnya harus ibu-ibu paham makhraj huruf. Ada kaidah ketika kita belajar untuk menguasai pengucapan huruf hijaiyah, ada salah satu kaidahnya yaitu memahami huruf-huruf yang semakhraj katanya. Pernah dengar nggak Bu Tanti? Ya itu. Nah, begitu kita memahami huruf-huruf yang semakhraj, kita akan mudah memahami idgham yang bagian ini. Ya, jadi sekali lagi, alur berpikirnya satu, Ibu harus hafal dulu huruf-huruf yang semakhraj. Huruf semakhraj, apa saja? Nah, gampang sebenarnya, Bu. Ya. Yang semakhraj itu kan nggak banyak ya sebenarnya. Dan ini mayoritas adalah huruf-huruf yang berasal dari lisan, dari lidah. Apa saja hurufnya? Yang pertama harus dihafalkan huruf A, lalu da dan po. Ini satu makhraj. Ya. Ujung lidah menyentuh pangkal gusi, ya kan? Nah, ini ya, pangkal gusi bagian atas. Ini ta da po. Ya. Satu makhraj. Jadi kemungkinan nanti tak ketemu dal, tapi posisinya taknya sukun, dalnya hidup. Atau sebaliknya, dalnya sukun, taknya hidup. Tak ketemu po, taknya sukun, poknya hidup. Atau sebaliknya, poknya sukun, taknya hidup. Kombinasinya begitu. Ya, nah, biar gampang, Bu. Apalagi huruf yang semakhraj, ya. Tambahin aja titiknya. Tambahin titiknya. Ya, gampang kan? Tambahin titiknya. Gitu. Ya. Lalu yang berikutnya? Lanaro. Nah, kalau lanaro, dia nggak semakhraj. Dia dekat. Oh, dekat ya. Betul-betul sama dari lidah, tapi nggak persis satu makhraj. Gitu. Kalau ini satu makhraj, tapi sifatnya beda-beda. Oh. Ya, gitu. Kalau lanaro kan bergeser-bergeser kan, meskipun masih di lidah. Nah, itu. Ini yang semakhraj, hurufnya hanya ini sebenarnya. Ya. Nggak apa-apa, kita tulis yang kedua, yang berdekatan ya. Makhrajnya berdekatan. Nah, atau saya tulis di ini aja, di bagian kedua ya, Bu. Bisa lagi. Nah, bagian yang kedua yaitu kita harus tadi hafal makhraj yang berdekatan, makhraj yang dekat ya. Makhraj dekat gitu ya, makhrajnya dekat. Tadi yang Bu Tanti bilang
la, na, ro, ya kan? Itu. Cuman nah ini nanti nun ini kan masuknya ke idgham. Ya, jadi ini tidak usah dimasukkan. Idgham yang di awal, idgham biguna, idgham bilaguna dan sebagainya, ya. Gitu. Jadi kalau udah kaitannya dengan nun itu hukum nun tersendiri, mim tersendiri. Nah, yang berikutnya yang adalah huruf qaf dan kaf. Ini kan berdekatan, sama-sama di pangkal lidah tapi nggak persis sama. Qaf di bagian belakang pangkal lidah, kaf ke arah depan gitu. Ya. Yang satunya lagi tambahannya adalah huruf ba dan mim, sama-sama huruf bibir. Jangan dibalik ya, Bu. Ba dan mim, jangan mim dan ba. Karena kalau mim dan ba, mimnya di awal, nanti masuknya jadi ke hukum mim sukun, tidak di sini. Gitu. Ini dihafalkan. Ya, oke. Sedikit kok yang dihafalin. Sekarang kita masuk ke nama hukumnya. Ya, nama hukumnya dari hukum idgham, ya, hukum idgham. Hukum idgham, ya, nama hukumnya. Ini saya juga membuat sebuah singkatan gitu biar gampang. Yang di buku pertama adalah idgham mutamasilain. Semuanya muta-muta awalnya, Bu. Yang membedakan itu tengahnya. Nah, saya besarkan di bagian yang bisa menjadi petunjuk. Kenapa saya besarkan? Ini buat Ibu mudah menghafalnya. Masih, maknanya itu sama. Maksa ini sebenarnya, tapi alhamdulillah buat saya yang memudahkan. Mudah-mudahan buat ibu-ibu juga begitu. Lalu si-nya, ya, saya ambil jadi ketika dua huruf yang sama sifatnya, kalau sama sifatnya otomatis sama makhrajnya. Kalau sama makhraj belum tentu sama sifatnya, tapi kalau sifatnya sama, insya Allah makhrajnya sama. Gitu. Ya, sama sifat berarti sama makhraj. Jadi dua huruf bertemu, yang satu mati satu hidup. Tadi syaratnya kan? Nah, kedua huruf itu ya makhrajnya sama, sifatnya juga sama. Dan biasanya hurufnya kembar. Nih kata kuncinya ya. Hurufnya kembar. Jadi misalnya tak ketemu tak, ba ketemu ba, sod ketemu sod, semua huruf hijaiyah kecuali nun dan mim tadi ya. Kalau nun dan mim, nun ketemu nun, mim ketemu mim, hukumnya bukan di idgham yang ini, hukumnya ke idgham biguna atau idgham hukum mim sukun ya, gitu. Hurufnya kembar. Udah selesai. Gak usah pusing. Hurufnya sama berarti yang penting kan tadi huruf pertamanya mati, huruf kedua hidup. Selesai. Idgham mutamasilain. Jelas sampai sini, Bu? Oke. Iya, Bu. Sekarang keren ini penjelasannya. Ya, yang kedua. Yang kedua, idgham di buku adalah namanya idgham mutajanisain. Lagi-lagi saya tulis kecil mu-nya. Nah, yang saya besarkan ininya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jenis ini merujuk, biar gampang ya, Ibu ngingetnya jenis. Jenis berarti makhraj. Nah, jadi makhrajnya Beda, berjenis-jenis. iya, makhrajnya aja yang sama. Sifatnya beda, makanya nggak saya sebutkan sifat ya, karena sifatnya beda. Kalau tadi sifatnya yang disebutkan karena sifat dan makhraj biasanya sepaket. Tapi kalau makhraj belum tentu. Kalau makhrajnya yang kita sorot gitu ya, sifatnya belum tentu sama.
Tapi kalau sifat yang kita sorot, makhrajnya insya Allah sama gitu. Ya, yang ini kita sorot adalah makhrajnya. Jadi bertemu dua huruf, yang satu mati, satu hidup, dia sama makhrajnya, tetapi beda sifatnya. Gitu, ya, beda sifatnya, ya. Nah, yang mana itu? Yang tadi tuh, Bu. Ta, da, po. Nggak percaya? Coba satu aja sifat huruf ta. Apa, Bu? Yang keren, yang keren. Yang terkena huruf ta sifatnya hamas. Apakah huruf ta hamas? Hamas, iya. Huruf ta hamas nggak? Oh, enggak. Nah, itu udah beda. Tebal. Apa ya? Makhrajnya sama. Tapi sifatnya beda. Huruf dal dan sa. Sa hamas. Ya, dal tidak. Gitu. Jadi ini hurufnya yang tadi, Bu, yang saya minta ibu-ibu hafalkan. A, da, o. Lalu ta, da, bo. Ya. Gitu. Ditambah satu lagi yaitu ba dan mim ya. Nah, ini ba dan mim sebenarnya secara makhraj kan berdekatan ya, tetapi oleh ulama tajwid ini digolongkan sebagai mutajanisain. Ada juga sih di teori tajwid di pendapat yang lain ini masuknya ke mutaqaribain, Bu, ke yang ketiga. Tapi Ustazah Umi Rifah mengikuti yang pendapat yang kedua, dia masuk ke dalam yang kedua. Dan alhamdulillahnya untuk tadaqo ini banyak ya. Tadaqo itu banyak contohnya, tapi kalau ba dan mim hanya satu di Al-Qur'an, yaitu irkam ma'ana, itu aja ya, di surat Hud ya, di surat Hud ayat 42 gitu ya. Yang banyak itu tak ketemu dal, tak ketemu to. Contoh gampangnya surat Al-Kafirun ayat keempat, wala ana abidum ma'abad. Tulisannya bukan abattum al ain ba lalu tak tasjid langsung, enggak. Ada dal dulu di situ baru ketemu ta. Kita bacanya abattum. Ya, jadi huruf kalau tipis sama tipis ketemunya tak sama da ya, udah huruf pertamanya langsung lebur gitu ya. Gitu. Atau tipis ketemu tebal, huruf tipisnya kalah, lebur ke yang tebalnya. Tapi kalau sebaliknya, huruf tebal ketemu tipis seperti to dengan ta, kita harus tampakkan dulu ketebalan si to-nya. Itbaknya harus kelihatan. Tapi kolkolahnya yang lain-lainnya dibuang saja gitu. Ya. Gitu. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Bu. Nah, selesai, Bu. Ini apa namanya? Bab ini 10 menit kelar. Yang ketiga, ibda mutaqaribain. Mutaknya saya kecilin, nah, saya ambil ininya. Ya, mutaqaribain. Kenapa saya ambil? Lihat. Ibu tahu arti qarib? Dekat. Dekat, sahabat dekat, sahabat qarib. Qarib itu bahasa Arab ya, di Indonesia kan jadi qarib. Nah, ini dekat, berarti yang makhrajnya deketan. Nah, makhrajnya dekat. Apa? Yang tadi itu, Bu. Berarti kalau ba dan mim sudah masuk ke yang kategori kedua, untuk yang ini tinggal huruf lamro, lari-lari. Ya. Kalau saya nyingkatinnya koki, lari-lari. Si koki lari-lari. Udah gampang. Jadi lam ketemu ro, qaf ketemu kaf. Udah. Ya. Ini ada semua contohnya di buku 5 ya. Insyaallah. Buku 5 ada semua contohnya. Nah, ini ya. Nah. Yang perlu diperhatikan ya, itu hanya cara membaca pada qaf dan kaf. Ketika qaf sukun ketemu kaf, itu ada dua cara membacanya. Yang pertama, langsung masuk ke kaf yang tipis. Tidak masalah. Dan hanya ada satu di Al-Quran, yaitu di surah Al-Mursalat. Alam nakhluqkum. Luqkum, langsung bolak-balik. Nakhluqkum. Yang kedua,
ibaratnya kita mampir dulu ke qaf. Sifat qaf kan isti'la. Ya. Gitu. Jadi isti'lanya harus diperlihatkan, tapi dia punya qalqalah, qalqalahnya dibuang. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum gitu. Ya, seperti itu. Nakhluqkum. Agak sedikit ketahan ya karena istilahnya gitu. Itu. Hanya itu yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, insya Allah mudah ya Bu, insya Allah mudah. Insya Allah. Alhamdulillah. Paham. Ya. Nah, ada sedikit catatan di buku itu halaman 71 ya. Ini sebenarnya sudah agak menyinggung ke bab 12 tapi nggak apa-apa. Karena di situ di surat Al-Haqqah ayat 28 kalimatnya seperti ini. Ya. Lalu ayatnya ini pendek-pendek Bu. Sangat mungkin kita kalau pengen cepet khatam gitu ya, kita mewasolkan bacaan tuh. Antar ayat dengan ayat kan boleh sebenarnya ya. Nah, hati-hati. Nah, perhatikan di sini ketemu dua huruf yang sama, ya nggak Bu? H sama H. Sama kan? Nah, kalau kita wasolkan, ini terjadi kaidah yang tadi, idgham sebenarnya kan? Nah, maliyah halaka. Nah, itu. Ya. Jadi nggak diputus maliyah halaka, nggak gitu. Tapi langsung kita lebur ke H yang kedua. Maliyah halaka. Langsung ditasjid. Itu kalau disambung ya. Ternyata nggak cuma itu kita boleh membaca. Boleh juga saktah ya. Artinya berhenti tapi saktahnya ringan gitu. Berhenti nggak tanpa mengambil nafas tapi ringan saja. Maliyah halaka itu boleh. Ternyata boleh gitu. Ya, kalau disambung. Tapi kalau nggak disambung mah nggak ada masalah, Bu. Maliyah, ambil nafas. Halaka anni sulqaniyah misalnya. Ya, ini hanya diperhatikan ketika wasol. Ya, jadi ketika wasol dibaca dengan dua cara. Yang pertama idgham mutamasilain, dilebur ke H yang kedua. Maliyah halaka yang kedua. Saktah. Kalau tadi kan kalau kita berhenti wakaf ya, ngambil nafas. Kalau ini nggak ngambil nafas, Bu. Maliyah halaka gitu. Maliyah halaka. Ya. Berhenti tapi nggak ngambil nafas. Boleh. Jadi boleh satu boleh idgham dibacanya. Yang kedua boleh dengan saktah khafifah. Dalam buku disebutnya gitu, saktah yang ringan ya. Kalau daripada salah mau aman, wah wakaf aja, nggak apa-apa. Gitu. Ya, ini kan kalau diwasol ya. Oke, selesai Bu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Insya Allah lebih paham. Ya, insya Allah mudah-mudahan jadi lebih paham ya. Nanti pekan depan kita lanjutkan ke bab mengenai wakaf. Kemudian istilah-istilah ya. Terakhir itu istilah-istilah. Masih ada bab muskilat ya. Subhanallah. Ya, muskilat yang agak banyak. Makanya saya merasa sepertinya sebulan ini November tiap minggu kita isi dengan tajwid saja ya Bu. Untuk meyakinkan ibu-ibu memahami secara teori karena sebenarnya ketika ibu-ibu sudah gorib, sudah apalagi sudah tahfidz, dasar-dasar tajwid ini harusnya sudah dikuasai ya, gitu. Minimal 80% lah. Gitu. Ya, karena kan sudah tidak sudah bacaannya sudah